Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang bertemakan Hari Santri yang telah kita peringati pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Tertulis di papan nama Pondok Pesantren Al-Hikmah. Seperti halnya pondok pesantren pada umumnya, siang itu suasana pondok sangat ramai. Terdengar gumam sana-sini yang menyejukkan hati. Bambang takjub dibuatnya. Bagaimana tidak, jika biasanya ia hanya melihat orang mengaji ramai seperti itu hanya di kala bulan Ramadan saja. Buktinya di sini ia bisa melihat beberapa orang sedang mengaji di musola. Ada yang sedang duduk di pojokan sambil memegang kitab kuning. Bahkan ada juga yang sedang menghafal. Ini adalah pengalaman pertama kalinya memasuki pondok pesantren. Sebenarnya sudah sejak lama ia ingin masuk pondok, hanya saja orang tuanya masih melarangnya waktu itu. Tunggu kamu lulus SD dulu ya, kamu akan bersabar kan nak, kata ayah dan ibunya waktu itu. 1 jam yang lalu, rombongannya sampai pada pondok pesantren ini. Hingga sholat duhur selesai tadi, ayah dan ibunya berpamitan padanya untuk kembali ke rumahnya. Bambang sama sekali tidak sedih ataupun merasa ditinggalkan, karena di pondok ini dia sangat gembira mendapatkan teman-teman baru dan juga bisa mengasah ilmunya tentang keagamaan. Bambang masih terus mengagumi orang-orang yang sedang mengaji, orang-orang yang sedang menghafal. Bahkan ia terpaku pada seseorang yang sedang berdiri bergaya seperti penceramah. Tanpa ia sadari, langkahnya tertuju pada orang itu. Telinganya mendengar secara seksama, menyimak, memperhatikan apa yang orang itu katakan, apa yang orang itu bicarakan. Tanpa ia sadari, ia manggut-manggut, sesekali tersenyum karena lelucon yang orang itu bicarakan. Namun ketika orang tersebut membacakan sebuah hadis yang salah, tanpa berpikir panjang, Bambang pun langsung menegur orang tersebut dan membenarkan bacaan hadisnya. Kontan orang tersebut marah. Menurutnya, anak baru masuk pondok sudah berani mengajari orang dewasa, berani mengajari seniornya, katanya saat itu. Namamu siapa? Kamu anak baru kan? Emang kamu ngerti apa yang aku baca? Sok-sok benerin. Bambang hanya diam saat itu. Dia tidak berani mengucapkan apapun. Namun di dalam hatinya ia yakin, sangat yakin bahkan, jika apa yang orang tersebut lafalkan tadi adalah salah. Meskipun ini adalah pengalaman pertamanya, namun sebelum-sebelumnya ia sudah sangat sering sekali menonton orang berceramah seperti di YouTube, di TV, di radio. Bahkan ia juga sering menghafal hadis-hadis. Waktu pun terus berlalu, hingga malam pun tiba. Ternyata di pondok pesantren ini, setiap malam minggu diadakan kegiatan yang namanya hitobah. Beberapa santri ditunjuk untuk ikut andil dalam acara ini. Ada yang membacakan Al-Quran, ada yang memimpin doa, bahkan ada yang mengisi pengajian. Bambang sangat senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hingga tibalah Faidah Hasanah atau inti dari acara ini, yaitu Faidah Hasanah itu tadi. Bambang melihat orang yang dia lihat tadi siang. Bambang berharap orang itu sudah membenarkan hadis yang salah tadi.
Namun Bambang salah. Orang itu masih tetap kukuh dan tidak mau mengoreksi hadisnya yang salah tadi. Dan benar, itu terbukti ketika evaluasi Ustadz memberikan, dan hal itu benar saat evaluasi. Ustadz mengatakan bahwa orang tersebut salah dalam membacakan sebuah hadis. Dari cerita yang singkat ini, kita bisa belajar bahwa tidak seharusnya kita melihat siapa yang berbicara pada kita, tapi lihatlah isinya apa, isinya benar atau tidak. Coba kita lihat, kita cek. Jika apa yang orang tersebut bicarakan benar, ya kita harus hargai dan kita harus legowo untuk menerimanya. Hanya gara-gara dia junior, hanya gara-gara dia bukan siapa-siapa, terus kita memasa bodohkan. Seperti kata Mutiara, ungdur mangkor wala tangdur mangkol. Lihatlah siapa yang mengatakan, dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.